Salam sahabat, kita berjumpa kembali. Dan dalam pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai apa yang kita lihat. Sahabat sekalian, apa yang Anda lihat di sini? Lalu ini. Nah, sahabat sekalian, apakah ada yang berbeda dari yang kita rasakan saat kita baru saja melihat dua hal yang berbeda tadi? Tentu saja ada. Mengapa? Karena apa yang kita lihat itu mempengaruhi apa yang kita rasakan. Dan yang kita rasakan bisa macam-macam tentunya. Bisa marah, bisa sedih, bisa gembira, bisa tertawa, bisa kecewa. Ya, dan kemudian dari perasaan-perasaan tadi bisa muncul output-output atau tindakan-tindakan tertentu. Kalau kita kesal dan marah, kita bisa mengucapkan sesuatu. Kalau kita sedih, kita bisa menangis. Dan ada juga tindakan-tindakan lain yang menjadi output dari apa yang kita lihat. Kata orang, dari mata turun ke hati. Ya, tentu saja itu butuh proses di kepala juga untuk memprosesnya. Tetapi apa yang kita itu ternyata berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melihat tidak saja pada saat kita membuka mata kita. Pada saat kita tidur pun, ya, saat kita bermimpi, kita melihat sesuatu. Pada saat kita menutup mata kita pun, ternyata kita juga melihat sesuatu. Tentu tidak semata-mata atau tidak selalu dengan mata kita, tetapi kita bisa melihat sesuatu di situ. Bahkan dalam kegelapan pun kita bisa melihat sesuatu. Kalau orang bilang, nggak kelihatan, gelap. Saudara-saudara atau sahabat, itu yang kita lihat. Kita melihat gelap. Ya. Dan dari itu, kegelapan tadi muncul satu perasaan atau satu stimuli yang kemudian bisa mempengaruhi kondisi psikologis kita. Dan ternyata tidak hanya psikologis, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa ternyata ada juga hubungan antara apa yang kita lihat dengan spiritualitas kita. Dengan hubungan kita bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam Alkitab kita dikatakan dalam kitab Wahyu misalnya, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Atau dalam kitab Mazmur, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya kasih Tuhan itu. Ya. Nah, sahabat sekalian, penglihatan kita atau visualisasi kita berarti mempengaruhi, memiliki hubungan antara kita dengan Tuhan. Nah, yang menarik, sahabat-sahabat sekalian, adalah bahwa ternyata kita juga sama seperti memilih makanan, kita juga bisa memilih apa yang mau kita lihat. Kalau misalnya kita bisa menyalakan TV, lalu kita bisa memilih channel apa yang saya mau lihat. Saya bisa memilih mau nonton drakor, saya bisa memilih mau nonton drama India, atau Indonesia, atau Hollywood. Dan semuanya itu bisa memberikan satu perasaan atau sensasi yang berbeda-beda. Apapun yang terjadi, kita selalu melihat. Kita juga bisa memilih, apakah saya membaca forward dari grup WhatsApp tertentu dengan isi artikel tertentu. Membaca juga berarti melihat. Saya juga bisa memilih untuk melihat gambar-gambar atau foto-foto yang ada di Instagram punya siapa misalnya. Semuanya memberikan dampak di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sahabat sekalian, penting bagi kita untuk menyadari bagaimana kita bisa memilih apa yang kita lihat dengan bijak. Kita punya satu space, satu ruang yang disebut dengan spiritual space, yang bisa menjaga hubungan kita dengan Tuhan atau bisa mengecilkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu bergantung pada apa yang kita pilih. Ya. Saat kita memilih untuk melihat sesuatu, maka kita juga mempunyai satu tanggung jawab di dalamnya untuk menjaga space rohani kita tadi, space spiritual tadi. Ya. Dan ini menarik, saudara-saudara, karena di dalam gempuran media sosial pada saat ini, semua yang kita lihat ini sifatnya visual. Dan visual ini kan membantu kita, lebih membantu kita ketimbang kata-kata biasa.
Saat Anda melihat saya ngomong di sini, atau saat Anda melihat Chelsea Islan misalnya begitu ya, tentu ada perbedaan. Ya, dan itu yang seringkali membuat kita bisa memilih juga. Ya, dampak-dampak apa yang kemudian bisa dihasilkan dari apa yang kita lihat tadi. Kalau kita melihat dalam firman di Wahyu tadi, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Ya, tentu tidak semata-mata, tidak selamanya kita bisa memilih 100% apa yang saya mau lihat. Ya, tetapi itulah indahnya ruang spiritualitas kita, di mana kita bisa kemudian mencerna, merefleksikan apa yang kita lihat, dan memberikan satu makna yang baru pada apa yang kita lihat. Ya, yang Tuhan maksudkan segala sesuatu baru tidak harus selalu berarti yang memang berbeda sama sekali. Tapi maknanya bisa menjadi berbeda. Saat saya bangun pagi atau pergi dari rumah ke gereja atau dari rumah ke kantor, tiap hari saya lewat jalur yang sama. Ya, jalanan yang sama, bangunan yang sama, toko yang sama. Kadang-kadang kita bosan dan kita tidak tertarik. Tapi saat kita memberikan makna yang berbeda, maka kita bisa melihat sesuatunya menjadi baru. Dan itu menarik perhatian kita. Dan perhatian kita tertarik, maka kita juga bisa lebih merasakan ya, syukur kepada Tuhan untuk apa yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Maka kebijaksanaan dalam melihat menjadi sesuatu yang penting, sahabat sekalian. Dan marilah kita bersama-sama memilih untuk melihat dengan bijak. Saat kita tidak bisa memilih, maka marilah mencerna dengan bijak. Berefleksilah dengan kebijaksanaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Pakailah space spiritual tadi untuk bersama-sama dengan Tuhan mengolah apa yang kita lihat, sehingga itu bisa menjadi satu berkat bagi diri kita atau juga bagi orang lain. Selamat melihat dengan bijak, dan janganlah menjadi korban dari apa yang kita lihat. Amin.